Gue pernah ngasilin keuntungan 1 miliar dari paket saham ETF, tapi gue juga pernah rugi ratusan juta, yang sebenarnya bisa banget dihindari. Tapi masalahnya, kalau lo baru mulai masuk ke dunia saham atau investasi apapun, ada 10 jebakan yang wajib lo tahu sebelum lo nambah modal lagi. Di awal, ETF kelihatan sederhana, lo beli paket saham, biarin tumbuh, terus pensiun jadi kaya. Gampang kan? Tapi kenyataannya, banyak pemula bikin kesalahan yang sama. Gue Pandeka, konsultan keuangan di luar negeri, alhamdulillah investasi gue udah miliaran. Ini 10 hal yang bisa nyelamatin lo dari kehilangan uang yang banyak. Yuk sikat. 1. ETF itu sebenarnya apa? ETF singkatan dari Exchange Traded Fund. Kedengarannya ribet, tapi sebenarnya nggak sama sekali. Anggap aja ETF itu ibarat keranjang investasi berisi saham-saham yang banyak. Daripada lo beli saham satu-satu, Apple, Amazon, Microsoft, lo bisa beli satu produk aja yang isinya udah mencangkup semuanya. Bahkan bukan cuma 3 saham, kadang satu ETF itu isinya bisa ratusan sampai ribuan saham sekaligus. Biasanya orang kenal ETF sebagai paket saham, atau produk yang mengikuti indeks atau list atau liga pasar saham tertentu. Contohnya ETF VOO atau SPY, itu tuh kode namanya ticker. Itu kayak nama pendeknya, sama kayak BCA yang kode tickernya BBCA. Nah, kalau lo beli satu ETF VOO atau SPY pakai duit 17 ribuan rupiah 1 US dollar, lo otomatis memiliki 500 perusahaan terbesar di Amerika sekaligus. Dengan biaya cuman 17 ribuan rupiah tadi. Tapi ini bagian yang sering banget orang nggak sadarin, ETF itu bukan cuman saham, tapi bisa berisi komoditas seperti emas atau minyak, obligasi, bahkan satu industri penuh. Lo bisa tahu detail apa itu ETF di video ini ya. Tapi kalau kalimat tadi kedengarannya kayak bahasa-bahasa alien buat lo, santai aja. Itu belum terlalu penting buat dipikirin sekarang. Oh ya, kalau masih bingung, tanya aja di kolom komen, gue insya Allah akan jawabin satu persatu. 2. Overlap, pembunuh diam-diam. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang dulu bikin gue kehilangan ratusan juta. Namanya ETF overlap, atau tumpang tindih, atau double-double, atau lu beli paket saham rasa jeruk Jawa sama rasa jeruk Mandarin. Intinya lu berasa beli beda buah, padahal sama-sama jeruk. Artinya apa? Lu beli beberapa ETF berbeda, tapi ternyata isinya sama aja. Contohnya gini, misalnya lu beli ETF QQQ atau VGT. Kelihatannya diversifikasinya ada gitu kan, 3 ETF berbeda, 2 ETF berbeda, tapi yang banyak orang nggak tahu, isinya sangat mirip. Contohnya QQQ, sekitar 50% isinya saham teknologi. Top holdingsnya, isi sahamnya ada Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, sedangkan VGT 100% teknologi. Sekitar 40% isinya sama, Apple juga, Microsoft juga. Masalahnya di sini, di permukaan QQQ dan VJT ini kelihatannya berbeda. Tapi kalau lo lihat lebih dalam, isinya hampir sama aja. Kalau dari jumlah perusahaan, overlapnya mungkin cuma 33%. Tapi kalau dari porsi uangnya, overlapnya bisa mendekati 50%. Tumpang tindihnya 50%. Artinya setengah uang lo di 2 ETF itu, sebenarnya investasi ke saham yang sama persis. Kenapa bisa begitu? Karena dalam ETF atau paket saham, setiap perusahaan nggak punya porsi yang sama. Perusahaan besar seperti Apple, Microsoft punya porsi sangat besar di ETF-ETF itu. Makanya walaupun paket saham ETF itu punya 500 perusahaan, kenyataannya sebagian besar uangnya bisa ada itu cuma di 4-10 perusahaan aja. Jadi sebenarnya nggak sediversifikasi atau tersebar itu. Contohnya di VGT tadi ya, cuma ada 2 perusahaan yaitu Microsoft dan Apple yang bikin iPhone yang mengisi 40% dari seluruh ETF-nya. Makanya seringkali satu ETF yang simple aja udah cukup. Jadi kalau lo merasa portfolio lo itu udah terdiversifikasi, udah disebar, belum tentu. Bisa jadi lo beli macam-macam ETF itu isinya cuma Apple lagi, Microsoft lagi, Apple lagi, Microsoft lagi. Jadi lo harus perhatikan itu gitu. Nah sekarang penting juga buat ngerti kayak gini. Overlap nggak selalu buruk. Gue sendiri juga punya ETF yang overlap, paket sahamnya overlap. Contohnya PWRA sama SCHG. Beberapa jelas tumpang tindih. Masalahnya bukan overlapnya aja, tapi lo nggak sadar porsinya. Kalau lo nggak tahu itu, lo bisa aja ngambil risiko jauh lebih besar dari yang lo kira. Dan ini yang sering bikin orang panik. Pas saham teknologi jatuh, portfolio ETF mereka ikutan terjun bebas secara keseluruhan. Padahal sebelumnya mereka ngerasa portfolionya aman dan terdiversifikasi, tersebar. Tapi kenyataannya mereka cuma all in ke 4 atau 5 perusahaan teknologi. Ya tadi itu si Apple tadi, Microsoft tadi, Nvidia tadi. Jadi poin pentingnya lo harus tahu sebenarnya lo punya apa. Contohnya, gue punya ETF Total Market. Terus gue punya QQQ. Bedanya, gue sadar mereka ada overlap.
Tujuan gue emang nambah porsi teknologinya. Tapi kalau tujuan gue cuma diversifikasi luas, menyebar resiko luas, satu ETF aja sebenarnya udah cukup. Misalnya ETF ACWI. Sekali lagi, tujuan utamanya cuma satu, tahu apa yang lo punya. Supaya kalau pasar saham tiba-tiba kacau, lo nggak panik. Tapi apakah harus cari ETF yang paling untung? Nah, makanya kita bahas di poin ketiga. 3, ETF paling untung atau yang paling tinggi belum tentu terbaik buat lo. Contohnya sekali lagi ETF QQQ pakai saham teknologi rata-rata untung 17% per tahun, VGT 19%, VTI sekitar 11%. Kedengarannya keren banget kan? Bayangin aja kalau lo investasi 2 juta aja per bulan selama 25 tahun dengan return rata-rata VGT 19%, lo bisa punya hampir 10 miliar dengan modal 600 jutaan aja. Kedengarannya kan gampang ya. Tapi ada satu hal yang jarang orang bilang. Angka keuntungan itu biasanya cuma rata-rata 10 tahun terakhir. Dan 10 tahun terakhir itu kebetulan salah satu bull market atau tren naik terbesar dalam sejarah. Artinya pasar saham hampir naik terus. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau saham teknologi jatuh atau anjlok parah? Atau suku bunga naik lagi? Atau resesi datang? Atau ada perang? ETF yang tadinya disebut ETF terbaik bisa-bisa berubah jadi ETF dengan performa terburuk. Ini pernah terjadi waktu dot-com bubble tahun 2000-an, saham teknologi jatuh hampir 80% dan indeks Nasdaq yang diikuti sama ETF QQQ itu butuh hampir 15 tahun untuk pulih. Sekarang kita mulai ngeliat gejala yang mirip. Artificial intelligence lagi hype besar, banyak uang masuk ke sektor yang sama. Makanya risiko konsentrasi makin tinggi. Bukan berarti lo nggak boleh investasi di AI, gue sendiri juga punya saham AI dan teknologi yang banyak. Tapi ingat, ini nggak semua yang berkilau itu emas. Kalau seluruh portfolio lo cuma ada di satu sektor, pas sektor itu jatuh, portfolio lo ikut jatuh, makanya diversifikasi itu penting. Karena pas semua orang ngejar satu hal yang lagi hype, biasanya kalau jatuh bakalan lebih sakit. Tapi nggak banyak yang tahu betapa jahatnya biaya admin atau fee dalam berinvestasi paket saham. Makanya kita masuk ke poin keempat. Nomor 4, fee ETF atau biaya admin lebih penting dari yang lo kira. Biaya 1% kedengarannya kecil kan? Dalam 30 tahun nih, tapi itu bisa jadi miliaran rupiah yang hilang. Contohnya gini, kalau lo investasi 8,4 juta per bulan selama 30 tahun dengan return atau untung 8% per tahun, dengan biaya ETF cuma 0,03% seperti ETF VOO, uang lo bisa jadi sekitar 12,5 miliar rupiah. Tapi kalau biayanya 1%, uang lo cuma sekitar 10,6 miliar rupiah. Bedanya hampir 2 miliar rupiah yang hilang. Cuman gara-gara biaya admin, makanya gue selalu pilih ETF yang biayanya rendah, kayak VOO, BTI, QQQM, dan sebagainya. Biasanya gue cari expense ratio di bawah 0,1%. Kalau lebih dari itu menurut gue udah agak mahal. Kecuali ETF itu punya strategi yang unik, paket sahamnya unik. Misalnya paket saham nuklir atau yang lainnya. Yang sering nggak sadar biaya ini dipotong setiap tahun. Makanya dalam jangka panjang biaya kecil bisa berubah jadi uang yang besar. Kamu coba lihat aja di reksadana, expense ratio-nya bisa 2-4%. Gila. Banyak orang pintar yang bantuin lo investasi ngelakuin hal yang sama. Mereka beli ETF atau reksadana yang sama yang sebenarnya lo bisa beli sendiri. Tapi mereka nge-charge 1%, 2%, 3% per tahun. Makanya banyak ahli keuangan bilang, lo nggak terlalu butuh ahli money guy atau orang yang ngurusin duit lo itu, karena kadang itu cuma seperti pajak diam-diam untuk kekayaan lo sendiri. Ingat ini baik-baik, setiap rupiah yang lo bayar sebagai biaya ke orang yang katanya pintar itu adalah rupiah yang nggak bekerja buat lo. Makanya jaga biaya tetap rendah dalam jangka panjang. Lo bisa ngalahin banyak investor profesional. Oh ya, kalau nggak ngerti sekali lagi, tanya aja di kolom komen. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Jadi biaya admin atau biaya abang-abang itu harus rendah mungkin. Oke, lanjut lagi. 5. Terlalu diversifikasi juga bisa menurunkan keuntungan. Banyak orang selalu bilang, diversifikasi, sebar resiko. Bahkan ada strategi terkenal 3 fund portfolio, isinya biasanya ya saham Amerika, saham internasional, obligasi. Kedengarannya aman, tapi masalahnya dalam 10 tahun terakhir saham internasional untungnya cuma 3,7% per tahun. Obligasi 1,3% per tahun, sementara VOO atau saham Amerika 13-14%. Tapi kalau terlalu banyak diversifikasi, itu ibarat investasi yang cuma jadi beban di portfolio. Bahkan Warren Buffett pernah bilang, investor nomor 1 dunia, diversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan. Artinya kalau lo bener-bener tahu apa yang lo lakuin, diversifikasi berlebihan nggak selalu perlu. Bukan berarti lo harus all in di satu investasi juga. Tapi jangan terlalu banyak diversifikasi, jangan terlalu kebanyakan ETF-nya. Apalagi kalau lo masih muda, lo nggak perlu 40% obligasi, itu malah memperlambat pertumbuhan lo. Yang lo butuhin sekarang adalah growth, untung.
Nanti pas mendekati pensiun, baru deh perbanyak obligasinya, perbanyak stabilitasnya. Tapi kalau lo masih 10-20 tahun waktu investasi, yang lo butuhin sekarang adalah pertumbuhan atau growth. Tapi kalau teman-teman mau dibimbing secara personal dan private one-on-one untuk berinvestasi, bahkan buat ngelunasin utang lo juga, atau ngerencanain pensiun kamu, dan ubah masa depan finansial lo dan keluarga lo, kalian bisa dibimbing langsung sama gua, bisa klik di perkasapaneka.com, dan ketemu konsultasi langsung. Dan dibimbing one-on-one sama gua langsung. Tapi kalau kalian cuma mau join komunitas saya dan tanya langsung apa aja ke saya, tentang apa aja perihal kondisi finansial kamu, atau mau dibimbing langsung di sesi live, bisa klik link yang sama di perkasapaneka.com. Yuk lanjut lagi. 6. Berhenti mengutak-atik portfolio lo. Hari ini lo belajar sesuatu yang baru. Lo langsung ubah semua portfolio lo. Lo utak-utik semua. Di Instagram rame-rame bilang, "Mas bagus, lo langsung beli ETF GLD." Yang udah gue bahas di video ini. YouTube bilang, saham internasional bakal naik. Lo langsung beli ETF internasional yang banyak. Tiba-tiba ada ETF kripto baru. Lo langsung beli semuanya. Stop lakuin itu please. Terlalu sering utak-atik portfolio justru cara tercepat hancurin keuntungan dulu. Faktanya rata-rata investor kalah dari pasar sekitar 3-4% per tahun. Bukan karena mereka pilih investasi yang jelek, tapi karena kebanyakan mau. Karena mereka terlalu sering gonta-ganti investasi strateginya. Ada berita sedikit langsung panik. Ada tren baru langsung pindah. Padahal investasi bukan lomba, bukan soal siapa yang paling sering ganti strategi. Cukup ikutin aturan sederhana ini. Pertama, pilih ETF atau paket saham berdasarkan tujuan hidup lo, tujuan investasi lo. Kedua, diemin. Tapi ada kesalahan lain yang sering terjadi. Banyak orang nggak gonta-ganti portfolionya, tapi mereka niru-niru portfolio orang lain tanpa benar-benar paham kenapa, makanya kita masuk ke poin berikutnya. 7. Jangan ikutin orang, pahamin permainannya. Ini sering banget terjadi, orang lihat portfolio influencer, langsung copy paste. Tapi masalahnya portfolio itu dibuat buat hidup mereka, bukan buat hidup lo. Misalnya mereka udah umur 45 tahun, udah punya anak, udah punya cicilan rumah. Sementara lo mungkin umurnya masih 23 tahun dan belum punya tanggungan sama sekali. Atau mungkin mereka udah pensiun dan butuh income dari investasi. Sementara lo masih fokus numbuhin kekayaan lo. Jadi jelas, tujuan berbeda, risiko berbeda, waktu investasi juga berbeda. Jadi apa yang harus lo lakuin? Pertama, tentuin dulu tujuan lo mau kemana. Berapa lama? Apakah pertumbuhan income? Ataukah stabilitas? Biasanya tujuan ini juga berubah seiring bertambahnya umur. Yang kedua, pahamin setiap ETF atau paket saham itu mereka melakukan apa. Dan pastikan investasi itu cocok dengan kondisi hidup lo hari ini. Kenapa? Karena kalau lo nggak tahu apa yang lo investasiin, pas pasar tiba-tiba kacau turun, dan itu pasti kejadian, kemungkinan besar lo bakal panik, takut, dan malah jual rugi. Makanya bangun portfolio yang cocok buat hidup lo aja, bukan buat hidup orang lain. Dan yang paling penting, investasi itu buat jangka panjang. Tapi banyak orang sebenarnya udah pengen mulai, tapi gagal. Karena terlalu kebanyakan mikir kapan waktu yang tepat. Akhirnya nggak mulai-mulai. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ke-8, otomatisasikan investasi. Kalau tidak, lo bisa gagal. Banyak orang selalu nanya nih, harus nunggu market turun dulu nggak ya? Sekarang market mahal nggak sih, lagi ada perang? Boleh nggak investasi pas harga all time high? Kalau lo masih nanya hal-hal itu, berarti lo udah kalah duluan. Karena kalau emosi lo dikontrol sama pasar, itu bahaya. Tapi faktanya nggak ada yang bisa timing market secara konsisten. Mendebak-nebak tuh nggak bisa. Bahkan profesional dengan superkomputer, gelar MBA, tim analisis pun tetap nggak bisa memprediksi pasar ini bakal kemana secara akurat. Nggak ada yang tahu besok pasar kayak gimana, bakalan naik, apa turun, atau sideways, atau gitu-gitu aja. Makanya ada satu strategi sederhana yang sudah terbukti bekerja, yaitu otomatisasi investasi atau dollar cost averaging, atau mencicil investasi setiap bulan. Artinya lo beli investasi secara rutin aja, bisa setiap minggu atau setiap bulan dengan jumlah yang sama yang lo udah tentuin sesuai target lo. Nggak peduli market lagi naik, market turun, atau crash sekalipun, lo tetap beli. Market naik, ya udah lo beli. Market turun, lo tetap beli. Market crash, kalau bisa malah lebih banyak belinya. Lucunya, strategi yang paling membosankan ini justru yang paling sering berhasil. Dan ini strategi yang udah gue praktekkan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang penting. Lo bener-bener siap hadapin risiko investasi atau belum?
Makanya lanjut ke poin berikutnya. 9. Pahami risiko lu. Yang sebenarnya lo harus tanya ke diri lo sendiri. Satu nih ya, apa gua siap kehilangan 40% uang gua? Karena saat pasar turun 30-40%, di situ baru kelihatan lo cocok jadi investor atau enggak. Kalau portfolio lo turun tajam, terus lo langsung panik, takut, jual semua, bisa jadi lo pilih investasi yang salah yang gak cocok sama profil risiko lo. Atau lo belum siap secara mental pilih investasi itu. Mungkin lo perlu investasi yang lebih stabil aja, lebih terdiversifikasi aja, lebih banyak obligasinya. Karena setiap ETF pasti punya profil risiko yang berbeda-beda. Contohnya misalnya ETF seperti QQQ atau BGT lagi, punya risiko jauh lebih tinggi di saham teknologi, artinya volatilitasnya tinggi. Jadi risiko juga tinggi. ETF seperti VOO atau BTI biasanya dianggap risiko menengah. Sementara investasi seperti obligasi, surat berharga negara gitu ya, SBN, deposito, biasanya risikonya lebih rendah. Atau kalian bisa pilih ETF SCHD, rata-rata untungnya 11%, tapi drawdown-nya atau paling rendahnya itu sekitar 5-6% aja. Menarik kan? Makanya penting buat kenalin diri sendiri. Bangun portfolio jenis-jenis investasinya berdasarkan resiko yang sanggup lo tahan aja. Bukan berdasarkan apa yang lagi hype di internet. Karena kalau lo nggak tahan volatilitas naik turunnya, lo akan jual di titik terendah dan rugi. Itu cara tercepat lo kehilangan uang. Tapi ada kesalahan lain yang lebih sering terjadi. Banyak orang sebenarnya udah paham resikonya, tapi mereka nggak pernah mulai. Mereka cuma menunggu. Makanya poin terakhir yang paling penting. 10. Kesalahan terbesar menunggu terlalu lama. Kesalahan terbesar sebagai investor adalah sangat sederhana sebenarnya. Nunggu nggak mulai-mulai. Mata pahit yang setiap tahun, setiap hari lo nunda buat mulai investasi, itu bisa menghilangkan ratusan juta rupiah dari masa depan lo. Contohnya gini ya, kalau lo mulai investasi umur 22 tahun dengan modal misalnya nih, lo bisa masuk ke 5 juta per bulan, pas pensiun lo punya sekitar 23 miliar. Tapi kalau lo baru mulai umur 32 tahun, sama nih uangnya cuma sekitar 10 miliar aja. Padahal jumlah investasinya sama, returnnya sama gitu. Tapi karena lo mulai 10 tahun lebih cepat, hasil akhirnya bisa 13 miliar lebih banyak. Ini contoh aja biar gampang hitungnya. Waktu gue mulai investasi, gue gak punya 150 juta. Gak punya pengetahuan lengkap, strategi belum sempurna, gue cuman mau mulai dengan modal cuma beberapa ratus ribu rupiah aja. Tapi yang penting adalah gue mulai duluan. Bahkan sebelum gue tahu semuanya. Karena waktu terbaik buat mulai investasi adalah 20 tahun yang lalu. Atau bahkan sejak lo masih di dalam kandungan. Tapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. Hari ini. Berhenti nunggu deh momen yang sempurna. Atau nunggu uang banyak. Atau pas lo ngerasa paham semuanya. Mulai aja dulu. Allah juga ngingetin dalam Al-Quran, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Makanya, mulai dari sekarang kita bikin buat masa depan. Bangun masa depan lo sedikit demi sedikit. Kalau mau tutorial investasinya, klik di video ini ya. Sip, assalamualaikum.